Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget Smart Viewers, masih bersama gue Dia dan Nathan dan bersama Philo Sebastian. Yes, alright. Nah, Philo akhirnya udah sekian lama nih gue pengen ngundang Philo untuk datang ke program kita ini. Salah satu narasum yang sangat kita tunggu-tunggu ya Tan, Yes, karena untuk ngobrol-ngobrol. menantang Yes. untuk ngobrol. Orang-orang studio ini sangat antusias kalau misalnya selalu apapun yang berhubungan dengan cerita-cerita horor, ya gitu. Iya, Nah, betul. Philo, sekarang ini kan lagi masa pandemi. Lu sendiri gimana nih kabarnya sekarang? Lagi fokus untuk bikin-bikin konten YouTube nih? Baik, tapi lagi berusaha membiasakan diri. Soalnya gue orangnya lebih suka yang kalau ngurus kerjaan itu di luar, bukan di dalam ruangan. Oh, Oke. Jadi kalau di dalam ruangan itu bikin gue nggak fokus. Minimal tuh ada noise atau ada orang lewat. Nah, gue tuh suka yang kayak gitu. Oh gitu deh. Tapi bentar, tiap kali gue nonton beberapa kali video YouTube lo pasti itu kan indoor, tapi maksudnya kalau di luar nih biasanya lo ngapain? Maksudnya berkegiatan? Entah itu ngeditnya, nulis, ngurus kerjaan, kadang ngurus skrip, kayak gitu-gitulah. Kalau misalnya untuk take video sendiri lo lebih nyaman untuk nggak noise dong. Iya, kalau untuk Iya take dong. video ya jelas Ya kan. gimana sih Dian? Ini gimana? Gue pikir tadi Philo mau kayak bikin project di luar gitu, kayak bikin Oh, syuting di enggak. luar. Soalnya kalau bikin video kan gue kan cuma ya udah gue bercerita gitu kan. Tapi kalau Iya. udah ngedit dan lain-lain, entah kenapa gue lebih fokus ketika ada lalu lalang atau suara orang gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomongin mengenai lagi ada di rumah nih. Terakhir kali lu keluar rumah kapan, Philo? Terakhir keluar rumah, Kayaknya udah lama. Gue kira lama banget mikirnya tadi. Enggak, gue tuh masih yang ketemu temen gue yang masih tetanggaan tuh masih ketemu. Oh. Jadi yang pergi-pergi jauh tuh enggak, paling deket kan, ya udah dia juga nggak kemana-mana, ya ropang gitu. Oh. Tapi lu sendiri tipe yang mana nih? Ada orang yang jiper banget nih kalau misalnya takut banget untuk ketemu orang-orang luar atau misalnya santai aja? Yang gue takutkan bukan karena ketemu orang luar sih. Maksudnya gue akan takut banget kalau gue tinggal sama keluarga gue atau ada orang tua gue. Karena gue tau mereka lebih rentan kena. Iya benar. Jadi Kalau gue cuma tinggal sama adik gue doang. Jadi gue nggak yang gimana banget. Gue kan anak kembar kan. Jadi gue sama kembaran gue di rumah. Iya, gue anak kembar. Jadi gue sama kembaran gue di sini gue kayak yang ya udah, cuma ya tahu diri, tahu tempat, tahu waktu, gitu-gitu, nggak mau sampai yang menghindari juga gitu. Benar setuju gue. Jadi lu itu ya. Iya. Jadi lu takutnya itu sebagai carrier kali ya. Jadi daripada kena sendiri gitu ya. Iya. Gue khawatirnya gitu. Iya sih benar Bu. Kalau misalnya memang kita kena sendiri mungkin kita masih pikirnya ya udahlah nanti gimana. Tapi kalau misalnya seremnya tuh yang lebih rentannya, benar. Kalau diminta untuk stay di rumah terus-menerus ya nggak bisa juga karena aduh penat ya Pak. Saran dari anggaplah ya kan diminta kita harus stay di rumah segala macam. Ya tapi kan orang ada kerjaan. Benar. Mencari nafkah dan segala macam. Gimana orang-orang gitu? Kayak gimana bokap gue yang punya usaha gitu kan stay di rumah terus. Betul. Iya sih. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk dari lu sendiri nih Philo, lu menganggap pandemi ini kayak gimana sih? Maksudnya kayak ada kan memang menganggap ini kalau oportunitas untuk bisnis bla bla bla. Ada yang mikirnya juga musibah. Kalau lu nganggap pandemi ini seperti apa sih Philo? Gua nganggapnya ini sebagai sebuah peringatan keras buat orang Indo ya. Karena orang Indo tuh terlalu santai menghadapi segala sesuatu. Wah, peringatan keras ya. Berat ya karena ini bukan apa ya, ini kayak orang Indo tuh terlalu santai banget menganggap semua hal itu sepele. Iya. Maksudnya ini juga ngerugiin bokap gua, keluarga gua yang punya pekerjaan dan lain. Masyarakat ya. Tapi banyak banget yang orang Indo yang sekarang kayak, gua masih bisa ketemu loh, gua ke apotik beli masker, ada yang nggak pakai masker tuh masih ada. Iya. Sekarang Beneran gue pernah ketemu tuh orang-orang kayak gitu di jalan. Iya benar. Apalagi cuman jalan di pinggir jalan dia nggak pakai masker. Gitu. Iya Bu. Iya. Iya. Jadi kalau diminta untuk gue
stay di rumah terus-menerus, kadang gue berpikir agak nggak adil karena kita udah berusaha maksimal nih. Yes. Tapi masih banyak orang di luar sana yang bodo amat. Yes. Benar. Yang aware sama keadaan sekarang ya. Jadi kayak kayak bener. Kayak misalnya apa gunanya kalau misalnya kita stay at home kalau misalnya masih ada yang di luar sana yang membuat penyebaran itu masih berjalan dengan cepat gitu ya. Jadi memang kan ya sekarang masa pandemi itu kayak gitu ya. Nah, Vilo, ini akhirnya dalam masa pandemi ini untuk dari segi konten-konten lo, apakah ada perubahan juga? Mungkin jadi makin sering upload karena ini kan lagi di rumah, akhirnya mungkin jadi lebih banyak waktu luang. Gimana nih? Enggak. Semenjak pandemi, gue jadi lebih jarang upload. Jadi lebih jarang upload? Karena jarang keluar? Alasannya karena apa ya? Kalau di gue pribadi, mood itu ngaruh banget ya untuk kita berkonten. Benar. Untuk gue berkonten dan teman-teman. Iya. Dan ketika yang gue bilang tadi cuma bisa stay di rumah dalam ruangan itu bikin gue stres. Ya, lo jadi nggak bisa explore ya di luar tuh ada apa namanya konten. Oke. Iya. Ditambah gue ada konten yang segmennya itu namanya Saiton, selesai nonton. Itu segmen di mana gue mereview. Iya, itu segmen di mana gue mereview film horor. Dan memang beberapa job gue juga dari situ, kayak gue diminta untuk review film horor gitu. Iya. Tapi dengan adanya pandemi, bioskop nggak boleh beroperasi, waduh. Ya segmen itu mati gitu. Iya benar. Apalagi ya. Iya benar. Istilah paling banyak peminat penonton yang ditunggu karena review film gitu. Tapi kalau kalau boleh jujur segmen itu tuh salah satu segmen yang paling menghasilkan di channel YouTube gue, karena sponsor film horor tuh masuk ke situ semua. Iya. Pasti ya, banyak banget kalau film horor ya. Iya. Benar, pasti harusnya tuh gue bulan Maret itu harusnya gue promosiin Quiet Place, tapi batal gara-gara pandemi. Iya bener. Itu film keren banget sih men. Part 2-nya itu keren banget, parah. Iya keren banget. Makanya gue harus beradaptasi lah sekarang kan. Jadi kayak nggak bisa nih, Saiton nggak bisa. Gue harus mikir konten apa yang bisa gue buat meskipun dengan keadaan pandemi. Ya udah gue adaptasiin dengan adalah konten gue yang ngajak orang untuk cerita gitu. Ada juga yang konten yang gue cuma ajak teman-teman gue yang deket sini untuk ngumpul. Untuk ngumpul? Tadi masih ada lah ngumpul segala macam. Oh, itu kalau ngumpul gitu bikin kontennya apa ya? Kurang lebih maksudnya. Kalau ngumpul gue tuh nggak ada konten penelusuran karena kan masih sayang nyawa lah ya, jadi gue jujur aja gitu, gue ngerti hal semacam itu, tapi gue masih ada rasa takut. Iya. Jadi gue nggak mau yang menantang diri, AdSense tinggi tapi nyawa melayang tuh gue nggak mau kayak gitu. Mending gak usah ya. Mending gak usah gitu. Iya. Oh iya, jadi kita jadi tahu nih Vilo sebenarnya kayak apa kalau misalnya. Yes. Deep down. Dan sebenarnya lo juga takut kan, lo ceritain ke. Gue juga takut. Itu yang gue rasain kalau gue nonton video lo, Vilo. Nggak, itu tadi gue suka tuh quotes-nya. Demi AdSense tinggi, nyawa itu ada di ujung tanduk. Wah, itu demen banget gue. Iya, karena gue tuh sering diajak kayak gitu, kayak Phil penelusuran yuk. Kadang kan memang ada beberapa program yang ngajak kan, karena mereka tahu penelusuran ini sangat menarik viewers. Ya mereka nggak pikirin adalah, mereka nggak mikirin keselamatan orang yang beneran bisa gitu. Iya. Kayak ya udah pokoknya rame aja, dan gue kurang suka hal semacam itu. Kayak lu nggak mementingkan gue gitu. Anggap kita semua penelusuran nih bertiga. Ya, oke. Tempatnya serem, tempatnya angker. Yang akan diganggu, diteror dan bermasalah hanyalah gua, karena mereka tahu gua orang yang berpotensi untuk diganggu. Jadi mereka ini ganggu milih-milih mana yang kira-kira berpotensi diganggu ya, mana yang diganggu ngerasa dan merasa terganggu. Iya. Gak akan dia ganggu yang kaku gitu, nggak bisa ngerasa, nggak mungkin. Tapi misalnya saat lo jalan ke tempat-tempat seperti itu, Vilo, apakah si kita bilangnya apa ya, makhluk kali ya, makhluk itu bakal ganggu lo karena lo bisa berkomunikasi kah sama dia, salah satu faktornya, atau hanya yang lo bilang itu dia tuh bisa ngerasa nggak sih kalau misalnya lo sama dia bisa berkomunikasi gitu? Jadi setiap orang itu ada yang namanya energi ya. Kalau di Chinese tuh sebutnya qi. Alright.
Oke. Kalau di Naruto sebutannya cakra. Kalau di Dragon Ball Ki. Iya. Nah, Oh itu. gitu, nggak apa-apa. Nah, setiap orang itu punya energi yang berbeda-beda. Tapi untuk orang-orang yang bisa ngelihat, bisa merasa dan lain-lain, chi-nya itu mencolok. Chi-nya Oke. mencolok. Jadi mereka bisa langsung tahu bahwa ini orang bisa. Dan gue nggak bisa pura-pura nggak tahu. Benar-benar. Chi-nya mencolok itu maksudnya kelihatan, ada kan kalau bahasa-bahasa ada yang bilang warna atau mencolok tuh gimana? Maksudnya tajam atau gimana tuh? Mencolok itu banyak hal. Ada yang karena warnanya lebih mencolok, ada yang karena bentuk atau alirannya lebih mencolok. Oke, I see. Istilah makhluk Kayak itu gitu. kayak paling eye catching ya. Kalau Iya, dan kayak gitu tuh gue Eye nggak bisa catching. pura-pura nggak bisa lihat gitu, nggak bisa. Iya. Tapi menurut gue ini ada bener, kayak misalnya nggak tahu ya, ini pengetahuan umum, bukan pengetahuan umum sih, maksudnya rahasia yang tidak dibicarakan. Katanya memang kalau misalnya kita lagi datang ke tempat horor nih, atau misalnya serem gitu kan, gue dikasih tahu, ini dari kecil gue dikasih tahu loh, kalau misalnya lagi datang ke sana, lu ngerasa sesuatu, jangan bereaksi, dalam arti mereka tuh bakal gangguin kalau ya kalau misalnya mereka kan sadar kalau kita ngelihat mereka gitu, katanya gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya gue ngerasa sesuatu, katanya dibilang udahlah pura-pura bego aja gitu, jangan kayak nggak ya. iya pura-pura nggak ngeh, katanya sih gitu, gue dikasih tahu. Kalau menurut gua, pura-pura bego pun nggak akan efektif ketika hati lu ketakutan. Oh gitu. Jadi yang gue bilang tadi, Hatinya men. Jadi ya si mereka itu bisa lihat energi. Mereka itu bisa lihat energi. Jadi ketika lu takut, lu panik, tapi lu diem nih, tapi lu dalam hati jangan takut. Anggaplah kayak gitu ya. Iya. Mereka akan tahu. Jadi Sama aja, sia-sia lu pura-pura bego. Jadi yang diperlukan adalah lu harus benar-benar tenang dan mengabaikan, anggap nggak ada apa-apa. Nah itu baru. Lu bisa kayak gitu, Pilo? Ya gue ngajarin itu ke teman-teman gue lah, maksudnya untuk tenang luar dan dalam. Tenang luar dan dalam. sih jujur kalau kayak gitu gue pasti sok berani, tapi dalam hati gue kayak Iya, gue masih bener sama dia juga. gue berlagak sok berani, cuman di dalam hati gue ya gue takut. Iya. Kayak waktu gue kosan gue yang di dekat kampus tuh kan sering beberapa kali gue tinggalin kan. Gue tuh sering ngerasa kayak 3 hari nih gue di gak ninggalin kampus, kayak gue masuk ke ada yang ngeliatin gue, feeling aja sih gitu, kayak ngeliatin gue kalau misalnya gue lagi tidur gitu misalnya, kayak gitu. Gak tau sih itu mungkin kayak suges aja gitu. Cuman gue kayak ngerasa oke, gue berani, gue nggak tahu, katanya tetap aja gue takut gitu loh. Iya. Tidur gitu jatuhnya. Sebenarnya nggak ngaruh. Wah. Nggak harus. Tapi yang sebenarnya ngebuat ini loh, yang ngebuat orang awam takut adalah karena lu udah terlalu banyak termakan info yang salah tentang mereka. Kayak udah ada pemikiran bahwa mereka serem, mereka selalu jahat. Iya. Dan itu dimunculkan di film-film horor, program TV yang gimmick dan segala macam. Yang sebenarnya nggak semua di antara mereka tuh jahat dan nggak semua di antara mereka tuh serem. Iya, benar. Setuju. Perlu diingat bahwa mereka itu hanya makhluk dengan energi terbatas. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kita, ngebunuh kita tuh nggak bisa. Nah, kita energi tak terbatas gitu. Wait, kalau gitu begini, pertanyaan gue, bentar, mereka tuh kata energinya kan terbatas. Terus kayak yang tadi lo bilang, Vilo, kalau misalnya pergi-pergi ke tempat horor, terus nanti kayak ada mungkin nyawa itu yang akan jadi tanggungannya, itu maksudnya bahaya nih, maksudnya mungkin dalam bentuk apa memang sepertinya? Itu beda. Jadi gini, mereka itu nggak cuma satu, mereka tuh ada banyak jenisnya. Oke. Jadi ketika sudah ada yang nyawa menjadi tanggungannya, tumbal segala macam, itu tuh udah bukan yang gua temui biasanya. Oh. Jadi ada, kalau di gua ya, maksudnya di luar dari apa kepercayaan gua, dari yang gua lihat, mereka itu ada arwah, ada jin atau siluman, dan ada yang di atasnya lagi. Di atas. Ini beda-beda. Oke. Ini beda-beda, asalnya beda, kenapa bisa jadi seperti itu tuh beda. Kalau arwah, yang misalnya kayak kuntilanak, pocong, itu tuh pernah hidup. Kalau dia yang gue lihat. Oke. Mereka pernah hidup dan nyangkut di sini. Wujud mereka seperti itu ya karena memang ya terakhir mereka meninggal seperti itu. Seperti itu ya. Dan mereka adalah makhluk dengan energi paling terbatas. Misalnya mau ganggu nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Jadi nggak ada efek besar lah. Cuma kalau kita takut ya mereka makan energi itu. Iya.
Namun ada juga arwah yang baik. Nggak semua arwah tuh jahat. Ada arwah yang baik. Arwah yang wujudnya bagus kayak orang tuh ada juga. Biasanya mereka meninggal dengan cara yang lebih wajar lah. Entah mungkin karena umur. Atau karena sakit. Iya. Jadi mereka punya alasan tersendiri untuk nyangkut di sini. Oke. Yang membedakan antara yang positif dan negatif adalah yang negatif itu nyangkut dan tidak bisa nyebrang. Dia nggak bisa didoakan dan niatnya buruk. Sedangkan yang positif bisa nyebrang tapi belum. Tidak akan mengganggu, tidak kenal jam, dia nggak peduli malam atau subuh. Dia pagi, siang, sore, malam juga biasa aja. Iya. Dan suka didoakan. Suka didoakan. Dan suka mengingatkan untuk orang ibadah. Wah, ini keren. Bagus kalau yang memang cara meninggalnya pun beda. Maksudnya biasanya tuh yang ngebuat yang positif ini nyangkut karena masih ada rasa cinta sama keluarga. Karena cinta itu buta. Itu yang ngebuat dia nggak ikhlas. Iya. Itu ngebuat dia nggak ikhlas, secara nggak langsung dia nggak ikhlas, akhirnya dia nyangkut di sini. Jadi kayak efek terlalu sayang sama keluarga ngebuat dia nggak nyebrang dulu. Oke. Tapi akan ada waktunya dia nyebrang. Oke. Seperti itu ya. Nah ini buat teman-teman ya, untuk smart viewers di rumah juga yang lagi nonton, itu kurang lebih kayak gitu ya. Ini untuk gambaran mendasarnya aja. Kalau misalnya buat teman-teman memang ada beberapa gambaran itu yang mungkin disalahkan, akhirnya juga mikirnya udah prejudice duluan, itu kira-kira semuanya itu kayak gini. Jadi mungkin memang semuanya ada yang baik untuk kita juga, teman-teman juga pasti tentunya untuk terlalu berat nggak penjelasan gua? Enggak, aman Pak, aman. Saya nangkep. Tercengang aja, ternyata gitu ya. Iya. Oke, buat smart viewers yang lagi di rumah, tahan dulu sebentar. Abis ini gue akan balik lagi bersama Vilo untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.